Halo, selamat pagi pemirsa. Menyambut Jumat pagi di awal bulan Juli ini, kami sampaikan rangkuman 3 berita terbaru dalam negeri. Dengan berita pertama dari juru bicara pemerintah untuk presidensi G20, Maudy Ayunda, yang mengungkapkan keberhasilan Indonesia yang sanggup mengumpulkan 1,1 miliar dolar Amerika Serikat setelah menjadi perantara keuangan global untuk menangani pandemi. Adapun perbaruan informasi dari penerapan uji coba pembelian BBM bersubsidi secara digital di Kota Bandung, hingga kini masih dikaji teknis penerapan kebijakannya agar berkeadilan. Dan kabar baik dari dunia pertanian di tanah air yang kini berhasil mengembangkan jagung varietas unggul sebagai wujud dukungan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Berikut berita selengkapnya. Juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Maudy Ayunda memaparkan pencapaian Indonesia dalam memimpin perhelatan G20 hingga akhir Juni 2022. Pencapaian tersebut yakni Indonesia berhasil membentuk mekanisme pengumpulan dana perantara keuangan global untuk mengantisipasi krisis akibat pandemi atau Financial Intermediary Fund atau FIF. Hal tersebut diungkapkannya dalam siaran pers pada Kamis 30 Juni. Lebih lanjut, Maudy Ayunda menjelaskan Indonesia juga telah berhasil memprioritaskan isu kesehatan yang mengedepankan aspek pemulihan ekonomi global. Adapun besaran dana komitmen yang terkumpul dari seluruh anggota G20, yakni sebanyak 1,1 miliar dolar AS. Komitmen kontribusi senilai hampir 1,1 miliar dolar US diamanatkan untuk FIF untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi. Indonesia sendiri telah menyumbang 50 juta dolar AS sebagai bentuk komitmen. Hasil ini akan menjadi bagian dari diskusi pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di bulan Juli dan ditindaklanjuti pada Joint Finance and Health Ministers Meeting berikutnya. Maudy Ayunda mengatakan jika dalam pertemuan setingkat menteri yang sedang diselenggarakan pada 30 Juni, pengajuan proposal dana cadangan disetujui, maka program dunia tersebut akan segera beroperasi guna menuntaskan penanganan pandemi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kebijakan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan solar secara digital akan mulai diuji coba di sejumlah daerah pada Jumat 1 Juli besok. Kota Bandung menjadi satu dari 4 daerah di Jawa Barat yang ditunjuk menjadi percontohan penerapan kebijakan tersebut. Untuk tahap uji coba pembelian BBM bersubsidi secara digital melalui website My Pertamina di Kota Bandung hanya diwajibkan untuk kendaraan roda 4, termasuk bagi para pelaku jasa transportasi umum seperti angkot dan bus angkutan penumpang. Menjelang penerapan uji coba, para supir angkutan di Terminal Cicahem, Kota Bandung mengeluhkan minimnya sosialisasi sehingga belum mengetahui secara detail mengenai teknis pembelian. Namun mereka mengaku kesulitan jika pembelian tetap dilakukan secara digital mengingat para pelaku jasa transportasi umumnya tidak memiliki gawai untuk mengakses website. Ya harus dipermudah aja buat pengguna bahan bakar pertalite dan gampang aja gitu. Ya bikin sulit kan jadi sulit kayak gitu. Semua orang bisa kena aplikasi. Sekarang kalau yang udah tua-tua mau gimana? Nggak bisa. Aplikasi nggak setuju aja. Sulit lah buat yang nggak punya HP, yang punya HP gampang-gampang aja gitu. Tapi yang nggak punya HP emang bingung kan sekarang. Harusnya biasa-biasa aja yang udah biasa gitu lah. Yang nggak pakai aplikasi gitu. Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna mengatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi dengan organisasi pengusaha angkutan darat Organda dalam merancang konsep dan aturan guna menyikapi keluhan para sopir angkutan. Saya akan minta dulu di sub untuk merancang ini ya, karena jangan sampai nanti bayangan di kita tidak nyambung dengan apa yang dirancang oleh Dinas Perhubungan sebagai pengampu. Ya. Biarkan aja mereka, nanti kita mintakan dengan kondisi seperti ini sikap di sub seperti apa.
Kebijakan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar secara digital melalui website My Pertamina merupakan upaya pemerintah agar subsidi BBM lebih tepat sasaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Balitra Banjarbaru melakukan panen jagung varietas unggul JH37 bersama jajaran Pemprov Kalsel dan Forum Kementerian Pertanian Kamis 30 Juni 2022. Panen tanaman jagung percontohan ini dilakukan di Taman Sains Pertanian Lahan Rawa Banjarbaru seluas 3 hektar. Kepala Balitra Banjarbaru Agus Hasbianto mengatakan, keberhasilan pengembangan jagung JH37 itu merupakan bentuk komitmen Kementerian Pertanian mendukung sektor pertanian di Kalimantan Selatan. Agus berharap tanaman jagung JH37 bisa ditiru oleh petani di Kalsel, karena selain hemat pupuk, juga banyak keunggulan lainnya seperti mampu beradaptasi di semua lahan, jangka panennya lebih cepat, dan hasil panennya bisa mencapai 12 ton per hektar. Jagung JH37 keunggulannya selain mampu beradaptasi di semua lahan, ini juga hasilnya bisa mencapai 12 ton. Nah, ini yang sedang kita coba dari kami, dari Balai Penelitian, perlakuan khususnya di lahan rawa, apa yang bisa kita lakukan supaya potensi jagung yang 12 ton itu bisa dicapai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, Syamsir Rahman menyampaikan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten kota terus mendorong peningkatan luasan tanam untuk pengembangan jagung JH37 dan varietas unggul lainnya. Nah, jadi untuk jagung itu di Tapin, Pak Bupati udah siap, dia 4.000 hektar, udah siap ya. Nah, tapi 4.000 hektar bagi saya kecil, harus lebih, paling tidak ada 10.000 atau 20.000 hektar. Nah, Pak Bupati juga sudah mempersiapkan untuk Kabupaten Tapin, agar nanti tetap dengan, ini kita kembangkan yang JH37. Nah, nanti kita siapkan di sana, karena ada beberapa kabupaten tergantung lokasinya. Samsir menambahkan komoditas jagung merupakan unggulan Kalsel yang kedua setelah beras. Saat ini produksi jagung mencapai 400 ton per tahunnya untuk kebutuhan pasokan 2 pabrik pakan ternak di Kalsel. Dari Banjarbaru, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kabar terbaru lainnya akan kami tayangkan pada Kilas Nusantara malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat terus memantau perkembangan informasi terbaru dari kami melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan yang terdapat pada saluran UCTV kami. Selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda dan sampai jumpa.